Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah sehat. Semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat, sehat belajar di rumah ya. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan tema menyayangi tumbuhan dan hewan. Kalian pada hari ini baru memasuki subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Nah, kalian lihat gambar di bawah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bermacam makhluk di sekitar lingkungan ini. Di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia? Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu yang pertama sebagai sumber makanan, yang kedua makanan ternak, yang ketiga bahan membuat pakaian, yang keempat bahan bangunan, yang kelima obat-obatan tradisional, yang keenam dan sumber energi. Apa saja manfaat lain dari tumbuhan bagi manusia? Bagaimana jika di bumi ini tidak ada tumbuhan? Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan misalnya beras, sayuran, dan buah. Di halaman rumah Deli tumbuh pohon buah jambu dan tanaman tomat. Ia selalu merawat tanaman-tanaman tersebut. Deli tak sabar untuk memanen pohon-pohon itu berbuah. Nah, pernah kamu membaca atau mendengarkan dongeng? Masih ingatkah tentang dongeng persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji? Atau kisah pohon rambutan yang kesepian? Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, kalian harus tahu dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi tetapi mengandung pesan moral. Ada dongeng tentang manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pesan dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan dalam dongeng biasanya berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penjumlahan benda. Lihat pada gambar berikut ini. Ada 2 keranjang yang berisikan buah apel. Keranjang yang berwarna biru berisi 9 apel. Sedangkan keranjang yang berwarna hijau berisi 6 buah apel. Nah, jika kita jumlahkan antara buah apel yang jumlahnya 9 dengan buah apel yang berjumlah 6, maka hasilnya sama dengan 15 buah apel.
Nah, untuk mengukur sikap penukaran bahwa 9 ditambah 6 sama dengan 15, atau 6 ditambah 9 maka hasilnya 15 juga. Jadi persamaan penukaran pada buah apel tersebut 9 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Bahwa pertukaran posisi apel tidak mempengaruhi jumlah apel seluruhnya. Hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berikut berlaku sifat penukaran. Pada sifat penukaran penjumlahan, letak atau urutan bilangan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan, yaitu 15. Perhatikan juga, ayo berhitung. Nah, di sini ada gambar mobil yang bermuatan buah 425. Kemudian gambar kedua, gambar mobil bermuatan buah yaitu 590. Maka kalau kita jumlahkan dari hasil pada pemuatan mobil yang berisikan buah, yang pertama 425, kemudian yang kedua 590, maka kita akan menghasilkan jumlahnya sama dengan 15. Nah, untuk cara berikutnya dalam persamaan penukaran terhadap barang-barang tersebut, yaitu 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425 dengan cara penambahan menurun. 425 ditambah 590 maka menghasilkan 1015. Begitu juga dengan 590 ditambah 425 maka hasilnya sama dengan 1015. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Ini hasil penjumlahan yang sama. Nah, setelah kita sudah merasa bisa menghitung, maka kita harus mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Guru. Bagaimana menunjukkan rasa terima kasih? Nah, ini lihat pada gambar berikut. Ketika kita dibantu sama ayah, maka anak mengucapkan terima kasih sudah membantuku ayah. Kemudian ayah menjawab sama-sama nak. Nah, terbiasa mengucapkan terima kasih adalah contoh sikap anak yang santun. Cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. Yang kedua, membersihkan hewan peliharaan dengan teratur. Yang ketiga, menyiram tanaman dengan teratur. Yang keempat, memberi pupuk dengan teratur. Yang kelima, tidak menginjak-injak rumput sembarangan. Nah, coba perhatikan gambar.
tahapan gerak memutar dan memulihkan badan. Gambar yang ke-1 yaitu badan berdiri tegak. Gambar yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Gambar yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Gambar yang keempat, putarlah badan ke kanan bawah. Gambar yang kelima, putarlah badan ke kiri bawah. Gambar yang keenam, liukkan badan ke atas atau melintangkan badan. Nah, ini anak-anakku sekalian, kalian bisa lakukan gerakan memutar dan meliukkan badan seperti gambar di atas. Berhati-hati ketika melakukan gerakan, jangan sampai melakukan kesalahan. Nah, begitu juga perhatikan gambar di bawah ini. Nah, lihat, di sini ada gambar seorang anak wanita yang memecahkan pot bunga. Cerita, suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Ya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlakukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, itu merupakan sikap berbuat baik. Dan lihat juga gambar berikutnya. Nah, ini berbuat baik kepada tanaman dengan menyiram secara teratur. Untuk berbuat baik kepada makhluk hidup diantaranya sebagai berikut. 1. Berbuat baik kepada sesama manusia. Dapat dilakukan dengan menghargai, menghormati, dan mendoakan orang lain. Yang kedua, berbuat baik kepada hewan. Dapat dilakukan dengan memberi makan dan merawat hewan yang dipelihara. Ketiga, berbuat baik kepada tanaman. Dapat dilakukan dengan rajin menyiram, merawat, dan tidak merusak tanaman. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Rajin-rajinlah belajar anak-anakku di rumah agar bisa memahami materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.